Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, kawan kesempatan berapa Anda berada kembali berjumpa bersama bagi gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu milik terus. Amin ya rabbal alamin. Oke, kan alhamdulillah kembali lagi kesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non SN atau yang kita kenal istilah dengan tenaga honorer, di mana informasi berdar saat ini adalah berkenaan dengan PP turunan yang sudah lama kita nantikan, kawan-kawan ya. Karena di sini nanti PP ini akan mengatur sedemikian rupa bagaimana dia akan melunaskan seluruh tenaga non-SN yang sudah terdata dalam database BKN tahun 2023 kemarin gitu ya, tahun 2022 ya, mohon maaf ya. Dan pada kesempatan ini informasinya adalah mengenai PP turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 23 telah disahkan, katanya terdapat 22 BAB bab dan 305 pasal. Seperti apa informasi lengkapnya? Mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat ya ini. Baik, untuk satu kita ketik gitu kan ya. Informasi ini makin lansir dari www.klikpendidikan.id. Nanti kawan-kawan yang belum subrek silahkan subrek terlebih dahulu, atau kawan-kawan silahkan klik link yang ada di kolom deskripsi Mang Aki ya, untuk meyakinkan kebenaran dari setiap informasi yang Mang Aki sampaikan ini. Karena biasanya Mang Aki selalu berbagi di samping informasinya juga selalu sertakan gitu link informasi yang Mang Aki dapatkan ini ya. Dan informasinya ini adalah mengenai PP turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 telah disahkan, katanya kawan-kawannya, tapi di sini ada tanda tanya. Kemudian ini menyatakan bahwa terdapat 22 BAB gitu, bab ya, dan 355 pasal. Nah, ini posting pada hari Rabu. Oh, sekarang hari apa? Kamis ya, berarti satu hari yang lalu kawan-kawan, satu hari yang lalu sama 8 Kamis malam nih, oleh Mbak Nur Alimah Undarwati. Terima kasih Mbak atas informasinya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang lainnya. Dan mohon maaf baru berkesempatan untuk berikan pada kesempatan malam ini, di malam Jumat ini, malam Jumat yang penuh dengan sunnah gitu kawan ya. Sunnah untuk membaca surat Al-Kahfi gitu maksudnya. Oke. Namun sebelum jauh ke sana, Mbak Aki akan menyapa dulu sahabat kita yang sudah merelakan dirinya untuk meninggalkan pesan dan komentar terhadap video Mbak Aki yang judulnya itu Menpan RB sebut PP, yang mengenai PP juga yang hampir rampung kemarin. Begini nasib honorer yang tak lolos seleksi. Pertama ada dari Bang Yosep. Halo Bang, salam kenal nih dari Bang Aki ya. One day ago nih, Bang, kalau udah keluar RUU turunan nanti bisa dicantumkan di kolom review ya, please. Oke, insya Allah ya, terima kasih ya. Insya Allah ya, nanti kalau sudah keluar, sudah muncul, mungkin nanti linknya akan sertakan di kolom deskripsi gitu ya, untuk memastikan kawan-kawan bagaimana nanti mekanisme penyelesaian tenaga ASN ini melalui PP turunan itu ya. Terima kasih ya Bang, kita doakan semoga Bang lolos jadi SNP 3 KTMT. Amin ya rabbal alamin. Oke, next berikutnya dari Bang Ekip Alpakru. Halo Bang, sampaikan Anda berkali ini. Bang, pembayaran gaji P3 paruh waktu seperti apa? Spill dong. Oke, terima kasih ya. Untuk penggajian makin kurang tahu pasti untuk ini ya, tapi ada kemungkinan ini ya akan mengejar UMR di daerah masing-masing kawan-kawan ya. Karena sebagaimana yang sepakati oleh pemerintah bahwa penentasan tenaga ASN ini, pemerintah kan berkomitmen kepada 3 hal. Satu, tidak akan ada PHK. Jadi kawan-kawan jangan dulu cemas gitu ya. Karena apa? Karena seluruh tenaga ASN yang sudah terdata dalam database yang jumlahnya sekarang saat ini mencapai 1,7 juta lagi, itu tidak akan ada PHK kawan-kawan. Justru ini akan diselesaikan menjadi SNP 3K tahun 4 ini gitu. Dan ini sudah diterbitkan sudah diatur dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tadi gitu. Yang kedua, tidak ada penurunan gaji. Nah ini dia, prinsipnya itu tidak ada penurunan gaji. Jadi kalau kawan-kawan sudah menerima gaji kemarin 1 juta, 2 juta, 3 juta, itu tidak akan turun dari sana kawan-kawan ya. Ketika nanti kawan-kawan statusnya dialihkan menjadi P3K paruh waktu, maka gajinya itu tidak akan kemungkinan jauh dari sana gitu kan ya. Dan itu dia yang ketiga ya. Yang ketiganya adalah tidak ada beban anggaran ya, pembekakan beban anggaran, maksudnya nanti jadi kawan-kawan yang jadi ini tidak akan ada PHK. Dan satu lagi, jadi untuk daerah yang belanja pegawainya kurang lebih dari 30%, itu kecil kemungkinan untuk dapat promosi tahun ini gitu kawan-kawan. Nah, jadi pertanyaan Bang Ekip mengenai gajinya,
untuk di-spill nih kemungkinan tidak akan turun dari gaji yang sebelumnya sudah diterima ya, mudah-mudahan naik gitu ya, setidaknya UMR lah gitu kan ya. Itu sebab seperti itu sih, tapi nanti untuk lebih jelas kita tunggu aja ya. Intinya P3K per waktu, full time gitu ya, kita intinya syukuri aja dulu. Namun tidak ada salahnya untuk kita berjuang dulu, berusaha maksimal, doanya juga maksimal. Maka doakan semoga Bang Ekip lolos jadi SMP 3K dulu ini ya, amin ya amin. Oke, next. Berikutnya dari Bang Muhammad Fajar, pria utama, udah lewat bulan April masa iya terus-terusan bilang masih rampung gitu ya. Betul Bang ya, ini bukan hanya abang saja yang menantikan kabar gembira ini sampai tadi siang ya. Maka untuk saat ini belum, sampai saat kalau malam ini belum ngecek lagi. Tadi siang maka belum juga mendapatkan, tapi ada informasi ini yang harusnya maka tadi berikan siang tadi, tapi baru berkesempatan untuk dibagikan malam ini gitu ya, karena ada lain dan sebagainya lah gitu kan ya. Ya mudah-mudahan dah, pokoknya tidak akan jauh ya, karena bagaimanapun juga pemerintah harus memikirkan dan memberikan keadilan kepada semuanya kawan-kawan yang 1,7 juta ini. Tentu dong, dari 1,7 juta ini ada yang mereka yang berjasa SD, ada yang mereka yang berjasa SMP, ada yang mereka berjasa SMA, gitu ya, bahkan sampai S1 gitu. Nah pemerintah ingin memberikan keadilan, maka tidak serta-merta, tidak sembarangan, harus melalui pertimbangan yang matang gitu kan untuk memberikan rasa keadilan ini kepada semuanya, begitu kan. Nah gitu ya Bang Muhammad ya. Makin doakan semoga lolos jadi SMP 3K tahun 2025 ini, amin ya Allah, amin. Berikutnya dari user KTRD4EB6H Urwan Harir ini sudah mengabdi bertahun-tahun, gaji hanya dari dana bos, tapi kami tetap sabar karena di sekolah itu ada anak kami angkat kami dari pusat, jangan daerah. Gawat. Gawat, kenapa nih gawat udah ya, jangan begitu ya. Jadi Bang User ya, terima kasih sudah mengabdi bertahun-tahun. Mudah-mudahan kebaikan yang sudah diberikan selama ini, walaupun gaji misalkan belum besar, tapi sabar karena di sekolah ada anak yang menganggap mereka adalah anak-anak kita semua, memberikan layanan kita terbaik kepada mereka semua. Saatnya sekarang balasannya dari Allah Subhanahu wa taala tentunya ya, karena kalau kita berharap balasan dari manusia itu kecil ya. Jadi baik kita berharap dari manusia, bukan dari manusia tapi dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Makin doakan semoga abang lolos di SMP 3K dia, semoga indah pada waktunya, apalagi kalau sudah terdata dalam database ya, tinggal nunggu waktu dan bersabar gitu ya. Innallaha ma'as-sabirin gitu ya. Kecepatan ngomongnya Mas. Oke, mohon maaf ya. Oke, mungkin ini per hour ago nih. Terima kasih atas koreksinya gitu ya, atas nasihatnya gitu ya. Sudah mengingatkan Magi untuk berbicara agak pelan ya. Mohon maaf ya. Jadi nanti mungkin akan kecepatannya akan dikurangi gitu Bang ya. Terima kasih sudah mampir di sini dan Magi doakan semoga abang lolos jadi SMP 3K. Amin. Omon doang. Kenyataannya kentut katanya ya, dari Bang Nataraja one day ago. Oke ya, setidaknya kita doakanlah segala niat baik pemerintah itu berjalan dengan lancar ya, karena segala sesuatu yang baik, ucapan yang baik itu nanti akan kembali lagi pada kita kawan-kawan ya. Biarkan karena ucapan itu adalah doa, jadi ketika kita berbicara sesuatu yang baik maka itu akan menjadi doa untuk kita yang baik juga gitu. Mudah-mudahan segera secepatnya ini akan terrealisasi ya. Kita doakan niat baik pemerintah berjalan lancar dan kawan-kawan dimudahkan jadi SMP 3K tahun 2025, amin ya Allah, amin. Nah, informasi yang sampai itu tadi sudah disampaikan mengakibatkan dari ini sini kawan-kawan ya. Jadi nanti PP turunan ini dikabarkan akan mengatur tentang personal ya. Ini kabarnya PP turunan ini akan memiliki 20 bab. Nah, ini ada 22 bab katanya kawan-kawan, dan 305 pasal di dalamnya. Nah, itu dia tuh. Yang memang direncanakan sebelumnya akhir April katanya kawan-kawan. Sekarang sudah tanggal 2 ya, sudah tanggal 2 April. Mudah-mudahan segera secepatnya mendapatkan informasinya ya. Berikutnya, benarkah PP turunan ASN nomor 20 tahun 2023 telah disahkan? Benarkah PP turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 sudah disahkan? Nah, ini dia, coba kita cek. PP turunan tidak hanya akan mengatur tentang penyelesaian masalah honor saja, tapi apa juga nih? Melainkan juga untuk menciptakan ASN yang lebih berintegritas serta memahami tentang teknologi. Selain itu, PP turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 juga akan mengatur tentang rekrutmen ASN yang lebih fleksibel dan tidak leksikal. Oke. Jadi ternyata itulah sebabnya, makanya kenapa lama juga ternyata kawan-kawan ya. Jadi di samping dia akan menuntaskan semua tenaga ASN yang mencapai 1,7 juta ini, kan yang sudah terdata asalnya 2,3 juta nih kawan-kawan. Tapi sudah diselesaikan tahun 2023 dan saat ini tinggal mencapai 1,7 juta lagi. Nah, tadi sudah Maki sampaikan di antara 1,7 juta ini kan ada yang berjasa SD, SMP,
SMA, dan S1 katanya kawan-kawan. Nih, semuanya harus mendapatkan keadilan gitu kan, karenanya maka harus benar-benar diperhatikannya gitu semua gitu. Selain itu, PP turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 3 juga akan mengatur tentang rekrutmen ASN yang lebih fleksibel dan tidak klasikal katanya kawan-kawan. Itu dia tuh. Lanjut. Sebab selama ini proses rekrutmen dilakukan secara tahunan sehingga proses pengisian posisi yang kosong menjadi melambat. Hal tersebutlah yang membuat tenaga honorer sulit untuk diselesaikan karena terjadinya pembengkakan di lapangan. Iya ya. Sebab selama ini proses rekrutmen dilakukan secara tahunan sehingga proses pengisian posisi yang kosong menjadi melambat. Hal tersebutlah yang membuat tenaga honorer sulit untuk diselesaikan karena ini. Ya, memang intinya memang, tapi kawan-kawan yang jelas di pasal 66 ya. Pasal 66 di Undang-Undang ASN ini. Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2003 ini itu semenjak diberlakukannya Undang-Undang ASN katanya ya tidak boleh lagi untuk merekrut honorer siapapun itu ya, mau instansi pusat, daerah, kementerian, lembaga, itu udah dilarang. Dan semua tenaga honorer dan istilah lainnya apa itu katanya di pasal ini harus segera dituntaskan per Desember 2024. Ya, sekarang sudah bulan Mei kan kawan. Sudah bulan Mei 2024 ya. Berarti sudah bulan 5, 3 bulan Desember itu kan kurang lebih ya 12, 7 berarti 5, 7 bulan lagi kan kawan, tidak terasa ya. Nah, inilah yang membuat tenaga honorer sulit diselesaikan karena terjadinya pembengkakan di lapangan. Dia memang tiba-tiba ya pas 2002 pendataan kemarin ada mencapai 2,3 juta. Tapi pemerintah semua mengakomodir yang 2,3 juta ini. Ya, sebagian sudah diselesaikan tahun 2023 dan saat ini tinggal mencapai 1,7 juta lagi. Oke, next. Menpan juga menyatakan bahwa PP turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2003 akan mengatur tentang insentif bagi ASN yang berada di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Akan mengatur tentang insentif. Tuh kan kawan ya. Jadi banyak luas ternyata bahasanya kawan-kawan, pantesan lama ya munculnya. Kemudian tidak cukup sampai di situ, PP turunan akan mengatur tentang jabatan ASN yang dapat diisi oleh tenaga anggota TNI atau Polri. Tuh ternyata ini juga ya. Tentu saja akan diatur secara resiprokal dan diseleksi secara lebih ketat katanya kawan-kawan. Kemudian lebih lanjut, pemerintah tengah mempersiapkan untuk membangun platform digital bagi ASN. Tuh kawan-kawan, belum lagi ada di platform digital katanya. Wah, banyak sekali berarti kawan-kawan ya. Lanjut, platform digital tersebut akan memuat tentang pegawai pemerintah termasuk seluruh data ASN. Menpan RB menyatakan bahwa target ditetapkan PP turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2003 yaitu pada 30 April. Ya, ini dia Menpan menyatakan bahwa targetnya memang 30 April sih. Berarti ya itulah yang menyebabkan lama ternyata kawan-kawannya. Banyak hal lain dan sebagainya. Jadi bukan hanya penuntasan tenaga ASN, ternyata ada lain dan lain sebagainya gitu kawan-kawannya. Oke, target tersebut sesuai dengan rencana sebelumnya bahwa PP turun akan disahkan 6 bulan setelah UU tuh. Memang tuh kan seperti itu. Lanjut. Hingga artikel diterbitkan pemerintah belum mengesahkan PP turunan. Oke, ternyata sampai kemarin ya ini belum ada. Tentu saja dengan harapan PP turunan ASN dalam waktu dekat ya. Itu dia ternyata kawan-kawan ya. Jadi intinya kawan-kawan ternyata inilah yang menyebabkan kenapa PP ini belum juga meluncur, karena ternyata banyak hal yang harus dipertimbangkan gitu dan lain sebagainya. Karenanya kita tunggu aja, mudah-mudahan segala niat baik pemerintah berjalan dengan lancar dan kawan-kawan dimudahkan menjadi ASN P3K tahun depan ini gitu ya. Kita mudah-mudahan lah tidak lama lagi, sekarang udah hari Jumat, mudah-mudahan minggu depan atau pertengahan Mei dah, pokoknya kapanpun itu tugas kita sekarang adalah maksimalkan usaha dan maksimalkan doa gitu ya kawan-kawan, karena tidak ada bisa berubah takdir kecuali doa. Jadi kita maksimalkan doanya biar nanti pada persyaratan tesnya CAT-nya, karena kunci untuk kawan-kawan lolos jadi ASN P3K tahun ini adalah ikut CAT gitu. CAT di sana untuk mendapatkan NIP gitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, berarti saja dulu sedikit, mudah-mudahan berarti